kajian kita di Fisiotalk. Dan di sini temanya tuh fisioterapi pediatri. Gimana nih teman-teman kabarnya? Sehat? Baik-baik aja kan? Dalam masa pandemi ini benar-benar harus jaga kesehatan dan jangan lupa protokol kesehatannya. Oh ya teman-teman, Fisiotalk itu adalah salah satu program dari HMPD 4 Fisioterapi yang ini berbicara tentang fisioterapi dengan ahlinya. Baik, perkenalkan nama saya Anastasia Safira Nurjadin dan di depan saya sudah ada pembicara kita yaitu Ibu Alma. Silahkan berkenalan dulu Bu dengan teman-teman biar nggak canggung gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang karena kita rekamannya siang gitu ya. Perkenalkan, saya Almas Awanis. Saya salah satu dosen fisioterapi di Stikes Nasional, program studi D4 Fisioterapi. Yang kemarin dihubungin sama panitia Fisiotalk gitu ya untuk ikut sharing-sharing gitu lah. Iya Bu. Baik, beliau Ibu Almas Awanis ini beliau adalah salah satu dosen di Stikes Nasional Surakarta yang mengajar tentang fisioterapi pediatri ya. Sebelum kita ke pembicaraan lebih dalam, kita mungkin bertanya-tanya dulu dengan Ibu Almas. Oh ya, silakan. Ya, Bu, selain Ibu menjadi dosen fisioterapi di Stikes Nasional Surakarta ini kegiatan Ibu apa sehari-hari? Ya. Sehari-hari selain ngajar, saya ada kegiatan kayak membantu di salah satu klinik Pratama di Solo ya. Kalau sekarang di sini kan di Sukoharjo ya, kita nyebutnya Solo karena kota lain itu. Fisioterapis pediatri pegang anak gitu ya, khusus tumbuh kembang sih, lebih ke anak-anak yang delay, dideteksi dulu sih perkembangannya dideteksi. Kalau misalnya delay, kita kasihkan treatment gitu kan. Sama mungkin temanya di hari ini juga gitu ya. Tentang pediatri. Sama kegiatan yang lain jualan. Kalau waktu Ibu memeriksa itu kasus apa aja yang pernah Ibu tangani gitu? Ditemuin ya? Iya. Oh iya, karena kita fisioterapi lingkupnya adalah gerak dan fungsi ya, otomatis biasanya kalau fisioterapi anak ya fokusnya perkembangan geraknya dan untuk fungsi tubuhnya. Jadi macam-macam, ada misalnya dia belum bisa duduk, kita ajarin persiapan duduk gimana, ngajarin duduk gimana gitu. Jadi perkembangan motorik lah ya, perkembangan geraknya. Oke teman-teman, kita dari tadi kan bahas tentang pediatri. Nah, apa sih itu pediatri Bu? Mungkin kan asing gitu kata pediatri gitu. Apalagi mahasiswa baru masuk ya. Benar-benar. Karena kalau di mata kuliah kita sendiri ya di kampus ini pediatri baru masuk di semester 5. Nah, jadi kan kalau yang belum masuk semester 5 masih awam tentang pediatri itu sendiri apa. Secara umum itu kan sebenarnya kesehatan ya, kesehatan anak. Nah, cuman bedanya kalau untuk di fisioterapi kesehatan anak itu ngapain gitu kan? Nah, tadi hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan anak gimana. Jadi semua dunia anak, kasus-kasus pada anak gitu ya, mau kasus muskuloskeletal. Kalau di perkuliahan kan dibagi-bagi ya, muskuloskeletal, kemudian neurologi, kemudian kardiopulmonal kayak gitu kan. Tapi kalau di pediatri yang namanya sosok anak itu bisa jadi semuanya ada kasus itu di situ. Jadi di rentang kehidupan mulai dari perkembangan di dalam kandungan sampai usia, kalau WHO bilang anak itu definisinya di bawah 19 tahun. Tapi kalau di KPAI itu di bawah 18 tahun. Iya. Terus apa itu tumbuh dan berkembang Bu? Definisi artinya. Secara simpel, simpel aja sih supaya bisa mengingatnya ya. Kalau tumbuh itu adalah sesuatu yang bertambah jumlah, tambah jumlah rambut, kemudian tambah jumlah gigi, tambah jumlah tinggi badan. Nah itu tumbuh, bertumbuh itu bertambah jumlah jumlah tubuh kita. Kalau berkembang itu peningkatan skill atau fungsi.
Jadi kayak misalnya anak usia 6 bulan tuh belum bisa ngomong, baru ngoceh-ngoceh baba gitu aja. Nah, kemudian dia akan terus berkembang skillnya, mulai bisa jadi mamam atau maem. Nah itu kan skill dan itu definisi dari berkembang. Jadi kualitas perkembangan anak gitu. Berarti tumbuh dan berkembang itu sangat penting ya Bu? Iya, kalau untuk sosok anak kan namanya belajar gitu lah. Belajar itu kan dari step dilahirkan gitu kan, kemudian lanjut menjadi dewasa, itu kan harus namanya proses belajar. Makanya harus melewati proses pertumbuhan dan perkembangan. Kalau nggak lewatin itu, biasanya akan terjadi permasalahan untuk ketika dia dewasa. Masalah gitu kan. Lalu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak itu apa aja Bu faktornya? Faktornya banyak macam-macam. Mulai dari faktor internalnya sendiri sama faktor eksternalnya. Kalau untuk internalnya biasanya lebih ke kayak genetik, tahu? Oh tahu. Nah, anak itu kan dihasilkan dari sel sperma dan sel ovum. Nah, bertemu kemudian jadi zigot kan di dalam kandungan. Nah, itu faktor internalnya. Nah, biasanya juga faktor internal dipengaruhi faktor si ibu tadi. Kan terjadi pertumbuhan perkembangan kan di dalam tubuh ibu ya. Jadi ibunya harus kondisinya sehat dulu. Sehat baik dari fisik, gizi si ibu. Kemudian yang terpenting juga mentalnya ibu gitu ya. Seorang ibu kan harus siap. Jadi kalau misalnya dari internalnya sudah baik, insya Allah nanti dilahirkan dengan baik. Kemudian ada faktor yang kedua lagi, faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa aja sih Bu? Faktor eksternal itu kayak misalnya ayah ibunya, kakek neneknya, bagaimana cara pola asuh keluarga itu, gimana cara mengajari si anak, bahasanya gimana, kasar atau mungkin halus gitu kan. Kemudian gimana sopan santun itu diajarin apa enggak. Nah itu faktor eksternal. Oh berarti ini ya Bu, peran orang tua keluarga itu mempengaruhi juga ya Bu? Betul. Perkembangan anak. Berpengaruh karena tadi, sama faktor kalau orang tua kaitannya adalah sosial ekonomi ya. Namanya tumbuh kembang kan, anak harus diberi yang namanya stimulasi atau rangsangan. Rangsangan itu bisa berupa permainan. Mainan nggak bisa didapat dengan sendirinya tanpa membeli pakai uang. Nah, sosial ekonomi keluarga harus bisa mencukupi gimana cara menstimulasi anak supaya baik gitu loh. Kalau faktor lingkungan gitu, kayak faktor seperti di sekolah, di masyarakat gitu mempengaruhi tumbuh kembang anak. Oh iya, itu ya berpengaruh. Kalau tadi kan di lingkup kelahiran awal yang mana lingkungannya cuma ayah ibu, kakek nenek aja. Nah, ketika dia sudah mulai menginjak usia prasekolah, kayak misalnya PAUD atau TK, dia kan sudah mulai masuk ke tatanan masyarakat. Nah, tatanan masyarakat kan beragam-ragam ya. Misalnya si anak dengan pola asuh yang baik, tapi dia ketemu teman-teman yang mungkin pola asuh orang tuanya kurang baik kayak gitu kan, sehingga karena teman itu sering main, entah dilalahnya si anak berkata kasar yang terekam. Ingat ya, anak itu saya sering mengingatkan semester berapa kemarin? Semester 6 soal pelajaran pediatri, buat bekal juga gitu kan. Anak adalah perekam yang baik, jadi dia tuh bisa aja mengingat 1 atau 2 kalimat yang mungkin ya menurut kita itu artinya jelek, tapi dia kan nggak tahu artinya. Dia bisa merekam itu. Sama ketika dia bersosialisasi di lingkup PAUD atau TK, dia bertemu temannya yang mungkin temannya juga nggak tahu artinya apa gitu kan, dia rekam. Asal ngomong aja. Dia terekam itu semua, padahal kan artinya misalnya jelek gitu. Buat didengar gitu. Lalu tahapan tumbuh kembang anak yang baik itu seperti apa? Tahapannya ya. Kalau secara kompleks itu sangat banyak. Ada tuh basic perkembangan namanya piramida belajar. Itu ada sebuah piramida yang di situ
menjelaskan tentang tahapan perkembangan. Jadi kan kalau piramida kan yang paling bawah nih urutan paling banyak ya. Nah, terus nanti yang paling atas mengerucut. Jadi yang paling atas ini puncaknya adalah namanya ada academic learning. Academic learning itu otomatis pembelajaran secara akademik. Itu kan goal anak ya. Ketika dia bisa 18 tahun itu SMA. Ya kan? Kamu berapa sih? 19 tuh, Bu. Oh ya, kan benar. Iya, Berarti benar, kemarin SMA. kan kamu SMA. Iya. Nah, itu SMA itu kan puncak-puncaknya semua akademik. Kamu belajar fisika, matematika, kayak gitu kan. Benar. Nah, tapi untuk mencapai puncak ini, kamu harus melewati step perkembangan yang paling dasar. Paling dasar adalah apa? Sensoris. Jadi step yang awal adalah perkembangan sensoris. Perkembangan sensoris itu apa, Bu? Perkembangan sensoris itu adalah indera tubuh kita. Indera kita ada berapa? Bisa jadi berapa sih? Enggak apa-apa. Ayo, sama. Mata. Oke, mata. Telinga. Ada mulut. Oke, pengecap. Pencium. Apa lagi, Bu? Apa lagi? Tangan. Sentuhan. Ada 5 indera. Yakin? Aduh. Telinga udah ya. Kalau saya jawab 8 indera gimana? Yang 3 apa? Yang 3 apa? Yang 3 aja saya. Yang ketiga saya kasih tahu. Yang ketiga adalah ketiga. Jadi 5 ya. Yang ke-6 adalah kulit. Kalau tadi kamu bilang sentuhan tangan kan? Iya. Taktil, skin. Skin kulit itu ke-6. Kemudian ada rasa gerak sendi. Kamu bisa kayak habis megang-pegang ini ya. Kamu ngerasa kayak, saya habis megangin bunga. Iya. Itu sendi kita tuh yang berperan. Proprioceptif. Nah, itu namanya. Rasa gerak sendi itu proprioceptif. Kemudian indera yang ke-8 adalah indera vestibular. Keseimbangan yang ada di telinga kita. Vestibular itu yang kita bisa nih, kita pakai heels ya. Iya. Nah, kenapa kita pakai heels nggak oleng? Karena ada sistem indera vestibular kita yang aktif. Nah, itu. Jadi bedanya anak fisioterapi sama anak-anak yang lain. Anak fisioterapi punya 8 indera. Anak yang lain tahunya cuma 5 indera. Ya, itu. Nah, itu harus berkembang secara baik saat usia dini. Makanya kan kita kayak ngasih mainan kecrek-kecrek, tau gak sih? Tahu. Ada anak, nah dikasih mainan kecrek-kecrek, dikasih boneka yang warna-warni, kayak gitu kan semuanya tujuannya untuk menstimulasi sensoris. Ketika anak menyusui, ibunya elus-elus, sensoris taktil. Ketika anaknya nangis, mamahnya ngomong, kenapa dek? Indera pendengaran. Jadi semua stimulasi sensoris itu harus dibangun sejak dini, itu fondasi awal. Sama ketika kalau misalnya sensorisnya sudah baik, maka kan ada ya mekanisme gerak tubuh. Dari sensoris, jalan ke otak, otak merekam, kemudian ke otot, efektor, ya kan? Iya. Nah, itu salah satu kita membangun perkembangan learning tadi. Nah, setelah itu baru habis basic sensorisnya jalan ya, naik ke perkembangan geraknya. Tadi ya, habis sensoris, otak, kemudian motorik. Motoriknya, geraknya Bu, misalnya apa? Ya, perkembangan step-step yang harus dilewati kayak misalnya 3 bulan pertama. 0 sampai 3 bulan, anak harus sudah bisa tengkurap sendiri sama angkat kepala. Nah, kalau misalnya 3 bulan dia belum bisa Bu, terus sampai kelewatan 6 bulan tuh masih belum bisa. Nah, itu yang kita namakan delay. Jadi ada range usia perkembangan yang nggak boleh dilewatin. Kalau dilewatin gitu kan dia belum mampu kemampuan itu, maka kita katakan dia delay, perlu treatment. Nah, Cara mengatasinya gimana Bu? Cara mengatasinya? Ya kita treatment misalnya ya. Pasien datang di usia 6-7 bulan deh, tapi belum bisa berguling, kemudian angkat kepalanya aja masih 45 derajat, 45 derajat itu segini. Harusnya kan udah bisa 90 derajat kayak kita tengkurap gitu kan. Nah, itu. Maka yang dilihat adalah gimana kesiapan otot-ototnya. Otot
yang basic kan leher ya. Nah, otot lehernya gimana? Upper trapeziusnya gimana? Kalau misalnya kategorinya dia hipotonus. Hipotonus itu lemah, jadi ototnya lemah. Maka fisioterapi harus sering-sering yang namanya menstimulasi. Ya, stimulasinya ya dikasih dikasih berguling, kemudian kita latih posisi duduk yang senderan punggungnya, gitu kan. Kadang misalnya kita latih duduk gitu kan, tapi kepalanya masih ke bawah. Masyarakat itu kayak ngejudge, emang nggak apa-apa, itu lehernya loh kayak gitu. Itu sering-sering banget saya temuin. Iya, sebenarnya kan stimulasi itu bisa dikasih sedini mungkin. Semenjak tali pusar anak itu lepas, kurang lebih 1 minggu kan udah lepas ya. Iya. Jadi umur 2 minggu, 14 hari anak itu sudah boleh ke fisioterapi. Walaupun misalnya nggak ada permasalahan, jadi kita cuma kayak mentreatmentnya untuk menstimulasi aja. Nah, sama sekalian membenarkan persepsi-persepsi pada masyarakat yang beredar di masyarakat. Banyak sekali Mbak, misalnya yang mengganggu perkembangan tuh ya, kayak di bedong. Iya. Pernah lihat ya bayi di bedong ya. Menurut Mbak Tasya, baik nggak sih di bedong? Baik sih Bu, karena kan ini. Tapi kan kayak masyarakat itu kan kayak bilang kalau digedong terlalu kenceng nanti takutnya gimana gitu Bu. Tapi yang dari masyarakat kan maksudnya harus dibedong gitu kan, karena melihat bentuk kaki bayi itu kan nggak lurus ya Bu. Nggak lurus, bengkok. Nah, maksudnya masyarakat, persepsinya masyarakat adalah ketika dibedong kakinya lurus. Jadi kalau kaki bengkok itu bermasalah, gimana nanti dia jalan gitu kan. Nah, ya udah dibedong aja, dibedongnya sampai kenceng banget. Nah, itu persepsi di masyarakat yang masih harus kita benarkan. Tapi kalau dibedong terlalu kenceng itu bahaya nggak sih Bu kalau buat bayi gitu? Berbahaya. Karena kan kita tadi ya habis belajar perkembangan, kita belajar juga refleks pada anak. Jadi ada refleks kayak refleks dia minum susu, refleks dia menggenggam, tangan baby menggenggam ya. Kemudian refleks dia masih begini, kakinya juga masih ditekuk. Nah, itu semua refleks perkembangan yang normal. Jadi ketika mau membedong pun, saya ngomongnya nggak bedong ya, tapi ngomongnya itu menyelimuti aja. Jadi cuma kayak diselimutin aja, nggak perlu dibedong. Karena emang udah refleks kaki anak seperti itu. Normalnya bentuknya kayak gitu. Itu salah satu. Masih banyak sih mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Betul. Lalu cara kita mengetahui kalau anak itu tuh udah tumbuh dan berkembang tuh seperti apa Bu? Cara mengetahuinya? Udah tumbuh berkembang gimana nih? Tumbuh kembangnya normal? Ya ketika misalnya dia sesuai dengan step-step usianya. Banyak banget instrumen pengukuran perkembangan. Misalnya salah satunya KPSP atau enggak DDST deh, Denver Screening. Nah, development. Nah, di situ kan ada step kayak saya bilang ya. Saya sebutin dulu deh urutan perkembangan motorik kasar anak normal. 0 sampai 3 bulan itu dia harus bisa angkat kepala sama berguling. Terus 3 sampai 6 bulan dia harus sudah bisa duduk. Memposisikan duduk gitu. Iya, karena 6 bulan dia harus sudah makan, ya kan? Makan harus duduk. Nggak mungkin kalau makan tiduran, kayak kita aja nih makan tiduran, kesedap. Makanya harusnya 6 bulan dia harus sudah bisa duduk buat makan. Habis itu 6 sampai 9 bulan dia harus sudah bisa merangkak. Merangkak yang dia benar-benar merangkak pakai tangan dan kedua lututnya. Karena kan ada juga yang ngesot ya. Cuma duduk tapi dia maju. Nah, terus 9 sampai 1 tahun umurnya sudah bisa berdiri dan berjalan. Nah, itu biasanya 1 tahun sampai 15 bulan atau 18 bulan itu udah bisa lari. Itu step-stepnya. Jadi ketika anak sudah melewatin beberapa step usia itu, maka dikatakan perkembangan motoriknya normal. Walaupun sebenarnya nggak cuma motorik ya, bahasa iya. Jadi berbicara gitu loh, anak sudah mampu menerima instruksi misalnya, walaupun nggak bisa ngerespon. Kayak bisa anak 1 tahun ya, paling cuma bisa menerima instruksi kayak, Dek, tolong ambilin gelas.
dia langsung sudah ambil. paham. Walaupun dia belum bales, nggak mau, Ya, males ya. ya kan ada yang belum bisa Iya, bilang gitu. Kan di Indonesia ini kasus-kasus kayak terlambat untuk jalan, terlambat berbicara itu banyak ya Bu. Cara mengatasinya gimana Bu? Kalau untuk terlambat perkembangan motorik, ya tadi saya bilang kita bisa memberikan stimulasi. Tergantung tadi tahapan yang terlambat itu apa. Tadi tahapan belum bisa berguling kah, atau mungkin sudah bisa berdiri tapi belum berani untuk jalan. Itu ada juga kasusnya kayak gitu. Dia sudah 18 bulan. Udah lewat dong. Targetnya kan 1 tahun ya. Dia datang di usia 18 bulan belum bisa berjalan, tapi kalau berdiri pegangan di dinding gitu tuh bisa. Nah, terus orang tuanya kan bingung kan, ini kenapa? Maksudnya kalau dibilang kekuatan ototnya lemah, gak mungkin orang dia masih bisa pegangan gitu loh. Yang penting ada pegangan biasanya tuh dia, tapi nggak berani melangkah. Nah, treatmentnya biasanya memunculkan fisioterapi juga fungsinya untuk memunculkan kepercayaan diri, fisioterapi anak. Jadi persepsi ketika dia dapat pegangan saat berdiri dengan persepsi tanpa pegangan itu beda. Jadi kan anak usia segitu tuh udah nangkep persepsinya. Makanya biasanya latihan stimulasinya adalah terapis di belakang, pegang pinggul gitu ya. Anaknya nggak boleh dideketin sama dinding, benar-benar berdiri sendiri. Ya udah berdiri aja gitu. Itu tuh salah satu melatih persepsi penglihatan, visualnya. Oh, saya bisa berdiri tapi tanpa pegangan. Nah, itu kan memunculkan PD. Kalau berbicara sih sebenarnya bukan ke fisioterapi ya. Ada rekan kita juga profesi kesehatan lainnya namanya terapi bicara. Terapi bicara itu khusus menangani kasus-kasus speech, bahasa bicara kayak gitu. Nah, lebih ke mereka yang lebih prefer untuk gimana ya caranya menstimulasi berbicara. Lalu penyebabnya apa Bu? Kok bisa anak itu terlambat jalan, terlambat berbicara tuh penyebabnya apa? Nah, kalau terlambat perkembangan ya, biasanya kan tadi perkembangan tuh ada 2 faktor. Faktor internal sama faktor eksternal. Faktor internal nih, gennya bagus, bapak ibunya pinter gitu kan. Tapi pas udah lahiran, ternyata nggak distimulasi, didiemin aja gitu kan, nggak pernah distimulasi, diajak ngobrol, walaupun dia belum paham ya. Kemudian nggak pernah distimulasi, ditengkurapin. Misalnya kalau di Indonesia ada istilahnya apa, jemur pagi-pagi itu loh Mbak. Didedein. Nah dijemur itu kan ditengkurapin biasanya, punggungnya bolak-balik gitulah. Nah itu kan udah salah satu stimulasi. Nah kemudian pas duduknya di pangkuan ibu, nah itu kan menstimulasi kekuatan otot-otot punggung sama perutnya. Nah dilalahnya orang tuanya misalnya tidak mencakup kegiatan stimulasi itu, makanya bisa jadi anaknya terlambat karena faktor eksternal, tapi bisa jadi juga karena faktor internalnya. Misalnya anak dilahirkan dengan kondisi lemah ototnya. Nah kalau lemah ototnya kan mau nggak mau ya harus ditreatment ya, penguatan otot kayak gitu. Orang tua zaman sekarang tuh suka ini ya Bu, ngasih HP ke anaknya tuh di setelin YouTube. Itu mempengaruhi nggak sih Bu? Lama-kelamaan kan jadi terbiasa, kalau nggak mau lihat YouTube nangis. Benar-benar. Mana kalau beberapa orang emang ada yang pas kalau saya lagi ngasih treatment ya, karena dia nangis ya, biasanya fisioterapi anak tuh akan berkecimpung dengan dunia pertangisan anak-anak. Jadi daripada orang tua yang mendengar tangisan anak-anaknya, mending di setelin YouTube gitu kan. Padahal biasanya ini saya tim yang kurang pro dengan gadget di usia ini. Tapi ada yang bilang enggak apa-apa. Ini saya bahas yang enggak ini ya, enggak pro dulu ya dari saya. Karena apa? Karena di gadget itu dia punya resolusi cahaya, pikselnya cahaya yang kalau diterima indera anak itu kan
masih awal Masih ya. awal. Jadi kurang baik, kurang bagus. Ya, Kemudian atensinya itu memang fokusnya ke HP aja. Dia tidak bisa misalnya dipanggil nggak nyaut gitu kan, nggak jawab. Nah itu kan jadi acuh gitu loh. Ya, bener, Bu. Itu yang apa namanya ya, membuat perkembangan anak mungkin agak terlambat. Dan dia ngerasa asik di HP. Iya benar, Bu. Lewat HP kan memunculkan hormon endorfin atau nyaman. Kita aja ya, kita aja dewasa ya. Kalau main gadget kan suka kira-kira udah sejam, iya kan? Nggak berasa gitu. Sama anak-anak juga gitu. Jadi karena ngerasa asik, ngerasa nyaman, itu bikin ketagihan. Sesuatu yang mengeluarkan endorfin, membuat kita nyaman, itu akan membuat kita ketagihan. Sama anak-anak juga kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada gadget, kita gimana dong? Ya, yang paling baik adalah stimulasi dari orang tua tadi. Kayak ngasih mainan. Misalnya ya, orang tua di HP nyetelin lagu deh. Yang lagi in kan lagu-lagu nih. Lagu-lagu apa kek gitu kan. Nyanyi apa bahasa Inggris kek, yang tujuannya mungkin dari orang tua biar dia bisa bahasa Inggris, ya kan? Nah, padahal kan stimulasi terbaik itu orang tua. Orang tua aja yang nyanyi bareng anaknya loh bisa. Itu malah memunculkan kedekatan batin, ya kan? Misalnya orang tua nyanyi, yuk deh nyanyi deh, kayak gitu. Dia ikutan walaupun dia belum paham gitu kan. Nah itu yang dari pro, yang dari kontra sama gadget. Nah yang pro sama gadget katanya gini, ya tadi alasannya. Di HP itu, di YouTube itu, saya nyebut YouTube ya. Di HP itu ada berbagai macam bahasa misalnya. Dia pengen anaknya diprogram bisa berbahasa Inggris sejak kecil. Ya udah, misalnya karena orang tuanya terbatas dengan bahasa, tak cariin aja bahasa Inggris untuk anak-anak lewat lagu. Itu kan sama-sama merangsang. Nah itu bagi yang pro sama gadget kayak gitu. Tapi emang hidup tuh ada pilihan gitu ya. Jadi pilihlah yang mana mudaratnya lebih kecil. Kalau saya tim yang tanpa gadget. Benar. Baik, lalu macam-macam gangguan pertumbuhan itu apa saja, Bu? Oke, kalau di fisioterapi anak Indonesia, jadi saya cerita dulu. Kita punya perhimpunan bukan komunitas ya, kayak organisasi. Kan yang kita tahu adalah ada IFI, ya kan? Ikatan Fisioterapi Indonesia. Kalau mahasiswanya namanya IMFI, Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia. Nah, yang khusus untuk peminatan dengan anak pediatri namanya PFAI, Perhimpunan Fisioterapi Anak Indonesia. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu, saya lupa berapa tahun yang lalu gitu ya, ada musyawarah gereja yang di situ peminatan anak-anak semuanya bersatu kumpul gitu ya, memusyawarahkan bahwa di anak ini punya pembagian kasus. Jadi sama kayak geriatri juga. Kalau geriatri kan orang tua ya, semua penyakit orang tua itu dibahas. Nah kalau anak-anak dia juga kompleks kasusnya. Pertama ada anak-anak dengan kasus kardiopulmonal. Nah, bisa juga anak dengan kelainan jantung sejak lahir gitu kan, atau gangguan respirasi paru-paru gitu kan, pneumonia atau mungkin asma. Nah, itu kelainan-kelainan anak pada kasus kardiopulmonal. Kemudian ada kasus neurologi. Neurologi itu yang berkaitan dengan kasus saraf. Kayak misalnya cerebral palsy itu yang paling gitu ya, yang paling terkenal kasus neurologinya. Cerebral palsy itu kelumpuhan pada anak yang terjadi sejak lahir bisa. Itu karena sarafnya terganggu gitu. Itu yang kasus neurologi. Walaupun banyak, Mbak, neurologi itu masih banyak lagi gitu kan. Kemudian ada kasus muskuloskeletal. Khusus muskuloskeletal itu macam-macam, misalnya tengeng ini bahasa Indonesianya apa ya? Yang nah itu kan karena kayak terjadinya salah satu otot yang memanjang sama yang memendek, gitu kan? Biasanya karena posisi tidur anak atau mungkin posisi menyusui, kan menyusui satu sisi aja dia seringnya sebelah kanan, miring sebelah kanan, jadilah tengeng
itu muskuloskeletal. Kemudian ada kasus psikoedukasi. Psikoedukasi itu yang berkaitan dengan emosional anak hiperaktif ya, anak autisme, anak Down syndrome. Nah, itu masuk ke psikoedukasi. Sama yang terakhir kasus-kasus yang terjadi pada anak neonatal. Neonatal itu yang baru lahir, yang pas lahir bermasalah dimasukin ke NICU. Kayak anak-anak prematur. Nah, itu juga termasuk kelainan. Jadi fisioterapi anak itu sebenarnya kompleks sih ininya kerjaannya gitu kan. Cuman yang sering di treatment di lapangan itu ya paling kasus-kasus kayak cerebral palsy kayak gitu. Kemudian anak yang delay perkembangannya. Jadi kalau delay kan lebih dikatakan ringan lah ya daripada misalnya dia tadi terkena Down syndrome gitu kan. Delay itu masih ringan. Berarti masih bisa disembuhkan ya Bu? Masih bisa balik normal kalau anak delay. Paling kita cuma ngejar perkembangannya. Misalnya kayak tadi ya, dia usia 6 bulan belum bisa angkat kepala. Kita kejar aja, kita latih aja angkat kepala, berguling, terus duduk. Udah, selesai. Tapi kalau anak misalnya cerebral palsy yang kelumpuhan itu, nah biasanya macam-macam cerebral palsy sampai menimbulkan dampak kayak tangannya begini, gitu kan, masih kaku. Nah dia kan dikatakan sembuh seperti anak normal memang tidak bisa, tetapi kita bisa membuat dia mandiri. Mandiri itu walaupun dia pakai kursi roda ya, dia bisa dorong kursi rodanya sendiri, dia bisa sisir, dia bisa nyendokin makanan. Nah, itu kategori mandiri. Baik Bu, deteksi dini tumbuh kembang pada anak itu penting nggak sih Bu? Penting sekali. Dan itu sebenarnya deteksi itu yang paling berperan adalah peran dari orang tua. Ya. Karena kan yang ngetahuin perkembangan anak itu kan di rumah ya, orang tua ya. Nah, harusnya orang tua harus aware sejak awal bagaimana sih perkembangan anak saya gitu kan. Misalnya usia 2 bulan gitu. Kok dia belum mau miring-miring, gitu kan. Harusnya, tapi kan kebanyakan ada yang nggak peduli ya. Maksudnya ya udah nanti dia bakal bisa miring sendiri. Nah itu menurut saya tuh orang tua yang kurang aware atau kurang mendeteksi sejak awal perkembangan anaknya gitu ya. Jadi nggak mesti loh basic deteksi dini itu dilakukan oleh ibu yang misalnya berpendidikan tinggi. Misalnya kalau berpendidikan tinggi kan rasa takutnya lebih tinggi ya. Dia lebih sering searching gimana perkembangan anakku ya. Nah, itu sebenarnya mau orang tua yang pendidikannya mungkin juga di bawah, jadi harus bisa aware dengan anak saya gimana perkembangannya gitu kan. Harus tanya-tanya juga. Kemudian tadi deteksi awal bisa dicek dini tentang perkembangan ada bahasa, kemudian personal sosialnya anak-anak, kemudian ada motorik kasar. Motorik kasar itu yang kayak berguling, duduk, sama motorik halus. Motorik halus itu misalnya dia udah bisa ngambil belum ya? Misalnya kita ngasih mainan, dia udah bisa mau ngambil belum? Kalau bayi gagal tumbuh itu bisa disembuhkan tidak Bu? Oke, gagal tumbuh yang dimaksud berarti kita tadi definisinya tumbuh dan kembang ya. Kalau tumbuh berarti hal yang sifatnya jumlah. Misalnya berat badannya atau tinggi badannya. Nah, ada kasus yang namanya stunting, yang mana dia gagal tumbuh dalam hal meningkatkan berat badannya secara normal sama tinggi badannya secara normal. Nah, biasanya kalau stunting memang kalau disembuhkan itu ya dengan gizi tadi. Perbaikan gizinya si anak tuh harus di treatment benar-benar baik. Nanti kalau sudah tercukupi semua gizinya, nanti akan kedepannya akan baik juga. Soalnya kalau gizinya nggak tercukupi, perkembangannya ikut berpengaruh tidak baik juga. Gitu. Jadi lebih ke gizinya sih Mbak. Karena faktor perkembangan kan selain stimulasi ya, nutrisi juga jam tidur. Pola tidur anak. Jadi kan kita mengenal jam tidur anak sampai orang dewasa itu berbeda-beda. Mbak Tasya sehari tidurnya berapa jam? Ngitungin nggak? Mungkin
7 jam Bu. 7 Ini jam. nggak sampai deh. Belum tambah tugas-tugas ya, jadinya belum begadang, belum bertugas ya. Itu orang dewasa mentolerirnya memang 8 sampai 7 jam untuk istirahat atau tidur. Tapi kalau untuk anak-anak itu perlu lebih banyak waktu. Sekitar 12 jaman yang dihabiskan. Kalau anak bayi kan habis minum tidur, habis bangun minum lagi tidur lagi, kayak gitu kan kegiatannya. Tapi emang itulah yang diperlukan untuk tubuhnya bertumbuh dan berkembang, karena dengan tidur anak-anak itu akan mengeluarkan hormon growth factor atau hormon pertumbuhan. Nah, kenapa dia bisa panjang, tinggi badannya bertambah? Ya lewat hormon pertumbuhan, supaya menambahkan panjang tulangnya. Jadi lewat tidur hormon itu keluar. Nah, tapi kalau udah kayak Mbak Tasya ini tingginya udah nggak bisa lagi loh. Udah mentok ya. Walaupun mau tidur 10 jam, 12 jam itu nggak bisa lagi tingginya. Udah cukup. Kalau minum susu bisa tinggi nggak Bu? Kalau minum susu ya tergantung nih. Kalau misalnya dia di bawah usia 18 tahunan itu masih berfungsi. Iklan-iklan susu itu kan buat tinggiin badan. Paling juga nambahnya tuh nggak sampai 5 cm loh Mbak, paling 2, 3, itu pun ditambah aktivitas lain kayak misalnya renang. Pernah dengar ya? Renang bisa meninggikan badan ya. Itu kan karena apa? Karena meningkatkan fleksibilitas otot. Ototnya kan nggak jadi kencang gitu kan. Nah, di antara otot itu kan tempat nempelnya kan ada tulang. Nah, kalau dia lebih fleksibel, lebih lentur, maka tulangnya akan bisa kalau tumbuh lumayan, tumbuh 1 cm, 2 cm ya kan? Baik Bu, tadi kan kita sempat bicara tentang mitos ya, kayak mitos bayi di gedung. Nah, selain mitos bayi di gedung tuh apa aja Bu selain itu? Oh, yang ada di Indonesia ya. Pernah lihat anak dikasih sarung tangan nggak? Sarung tangan sama sarung kaki. Yang benar. Nah, itu juga di masyarakat itu kan supaya apa ya katanya? Bu? Supaya nggak nyakar tangan kukunya gitu kan. Nah, padahal tanpa keseringan kita ngasih sarung tangan sama kaki juga malah nggak apa-apa, malah bagus. Karena tadi kan kamu bilang ada indera ya di sini. Nah, semakin dia menggerakkan tangan, menyentuh wajahnya, menyentuh tangan kulitnya yang lain, itu memberikan stimulasi bahwa oh ada anggota tubuh, mengenal anggota tubuh sejak dini. Nah, yang penting orang tuanya harus rajin motongin kuku, jangan sampai nyakar, ya kan? Kecuali nanti usaha dingin, suhu dingin kan mungkin takut kedinginan, boleh deh itu dipakein sarung tangan sama sarung kaki. Terus mitos yang lain pakai gurita. Gurita yang ini kan Bu, yang tali banyak. Iya, itu juga tuh katanya kalau bayi baru lahir itu perutnya tuh agak besar gitu kan. Makanya diguritain jangan sampai melebar gitu. Saya dengar di masyarakat gitu. Padahal memang normalnya anak bayi baru lahir sampai usia 3 bulan, porsi perutnya itu terlihat lebih besar daripada daripada rusuknya. Itu emang normal karena dia masih dominasi pernafasan perut. Makanya jangan sampai ditali gurita. Gimana? Nafas perut kan pakai perut ya, otot diafragma ya. Nah, kalau misalnya dikasih gurita, otomatis kan kegenjat tuh. Baik itu diafragmanya, kemudian juga usus-ususnya, ya kan? Ususnya masih menyesuaikan posisi di dalam perutnya. Itu jadi kurang baik kalau diberi gurita. Sebaiknya dikasih aja kaos biasa. Kalau misalnya takut dingin, kaos biasa sama pakai baju udah cukup. Gitu. Kemudian apalagi ya? Genggam. Tangan genggam juga sebenarnya normal, gitu kan, sama dimasukin ke dalam mulut. Kan ada orang tua yang secara spontan bilang, "Ini jangan jorok." Iya kan? Walaupun sebenarnya si anaknya kan belum paham jorok itu gimana, ya kan? Nah, padahal dengan dia memasukkan tangan ke mulutnya, itu salah satu cara eksplorasi rasa gitu loh.
kan dia dikasih barang apapun masuk masuk mulut. Iya. Jadi semua eksplorasinya ada di area mulutnya. Dia bisa mendefinisikan, oh ini enak, oh aku seneng sama mainan ini gitu kan, ini nggak bagus kan, itu semuanya kelasnya di mulut. Nah tinggal tugas orang tua menjaga kebersihan mainan yang ada pada anak. Jangan sampai karena dia apa-apa masuk ke mulut tapi nggak dijaga kebersihannya, ya kan, virus atau bakteri apapun bisa masuk lewat mulut, ya kan. Itu biasanya dikasih titer gitu ya Bu, yang buat gitu. Nggak masalah kalau titer kan buat dia gigit-gigit, tapi yang penting titernya disterilkan. Begitu. Biasanya kan anak itu kayak kakinya tuh kayak dimakan gitu loh Bu. Nah itu biasanya menginjak usia 6 bulan. 5 bulanan deh, 5 jalan 6. Biasanya kakinya udah diangkat ke atas, ya betul, terus dimasukin deh jempol kakinya ke mulut. Nah itu malah normal loh Mbak. Karena itu kita mengetahui, oh bentar lagi dia mau makan. Karena tadi udah mulai siap, pelvic ke bawahnya udah mulai siap, duduknya berarti dia udah mau mulai duduk kayak gitu. Malah berbahaya kalau misalnya dia nggak mau dikasih mainan, ya kan? Kemudian nggak ngerespon dikasih mainan. Jadi saya mendengar kisahnya Dian Sastro, artis itu, dia punya anak autis. Dia punya anak autis. Nah dia ceritanya gini katanya, di usia awal perkembangan itu anaknya di usia 6 bulan tidak tertarik ketika dikasih mainan. Padahal kalau anak kecil dikasih mainan kicrik-kicrik, dia noleh atau ngambil gitu kan, dia nggak ngerespon. Tapi karena masih 6 bulan, jadi ya nggak biasa-biasa aja gitu ya, nggak panik. Kemudian di usia 1 tahun, yang biasanya kan kalau dipanggil nama dia udah paham, udah mau noleh, dia nggak mau noleh. Nah ini tanda-tanda sudah autis, jadi nggak ada atensi. Autis itu kan gangguan di atensi ya. Dipanggil nggak mau noleh, ya kan? Kemudian nggak ada kontak mata, gitu kan? Kalau kita kalau ngobrol gini kan ada kontak mata, iya. Itu kalau anak autis nggak ada. Makanya bisa terdeteksi sejak awal. Itu kalau ini si Dian Sastro ini lumayan aware gitu kan, dia nyiten di perkembangan anaknya. Bayangkan kalau misalnya yang orang tuanya sibuk bekerja di luar, dia nggak tahu anaknya entah respon apa enggak pas dipanggil, ya kan? Nah itu berpengaruh ketika awal treatment. Jadi kalau misalnya aware-nya itu udah muncul di awal gitu kan, kok anakku nggak mau dikasih mainan, kok anakku kalau dipanggil kok nggak noleh gitu ya, coba deh dikonsulkan ke dokter spesialis anak gitu kan. Nah jadi kan si dokter itu lebih paham ini kira-kira range-nya menuju ke permasalahan apa kayak gitu. Bu, ini kan baru masa-masa pandemi nih ya, kita kan bicara tentang fisioterapi pediatri. Nah itu peran fisioterapi pada anak waktu masa pandemi itu, waktu masa pandemi ini gimana? Oh iya, pandemi ini kan menakutkan ya. Kalau ketemu di khalayak umum, pelayanan umum deh, rumah sakit dari klinik pasti akan takut gitu ya. Apalagi anak kecil gitu kan yang rentan gitu kan. Toh kalau vaksin sekarang khususnya buat dewasa, buat anak-anak nggak ada, ya kan? Jadi lebih ke herd immunity jadinya. Jadi kalau fisioterapi sendiri balik lagi ke yang terpenting adalah edukasi ya. Ketika kita ngajarin orang tua yang lebih sering dan lebih punya waktu banyak untuk anaknya, nah peran kita tuh lebih dibanyakan ke situ, lebih mengajari ke orang tua. Jadi kemarin saya habis pertemuan sama perhimpunan tadi PFAI, kemudian Dinas Sosial Surakarta sama pemerhati anak. Jadi pemerhati anak ini adalah komunitas anak-anak berkebutuhan khusus semuanya. Nah, baik itu Down syndrome, autis, kemudian cerebral palsy gitu ya. Nah, di situ memberikan kayak edukasi, fisioterapisnya memberikan edukasi kepada orang tua yang punya anak itu. Karena anak-anak berkebutuhan khusus itu kan rentan ya, rentan banget untuk terkena virus, penyakit kayak gitu kan, karena imunnya masih biasanya rendah. Nah makanya kita ngajarin orang tuanya aja, misalnya orang tuanya
sesi sharing gitu ya. Sharing mau membahas apa? Oh, membahas gimana cara anak supaya duduknya tegap di rumah kayak gitu. Jadi kita kasih edukasi, oh gini Bu, duduk yang benar, dikasih sanggaan tangan kayak gitu. Dipraktekin lah ke ibunya supaya ketika di rumah orang tuanya bisa praktekin langsung dengan anaknya. Nah, supaya kan apa namanya? Kalau orang tua tuh kan masih punya ketakutan sama keraguan untuk memberikan treatment di rumah gitu. Takut salah gitu ya. Takut otot anak saya gimana, keceklek kah, apa-apa kah gitu kan. Nah, ketika sudah bertemu langsung sama fisioterapisnya yang ngasih edukasi gitu kan. Nah, dia jadi semakin yakin untuk memberikan treatment itu di rumah. Makanya sesi edukasi sih. Walaupun apa ya, treatmentnya masuk ke terapis lebih mantap ya kan, pegangannya mungkin lebih mantap dibandingkan orang tua. Kalau masa pandemi ini kan biasanya kan saya tuh punya keponakan ya Bu. Nah itu umurnya baru 6 bulan. Nah waktu pandemi itu dia tuh suka diajak main sama ibunya keluar gitu. Oh gitu. Sama orang tuanya. Itu bahaya gak sih? Mainnya kemana dulu? Ya, kalau misalnya main cuma di dalam mobil, itu oke, nggak masalah. Enggak. Kayak keluar jalan-jalan gitu ke taman. Oh iya, maksudnya benar-benar beda interaksi gitu ya. Sebenarnya agak-agak rawan sih ya, apalagi anak baru 6 bulan ya. Mau dipakein masker, pakainya susah ya kan? Tapi kok dia kalau di rumah tuh mungkin bosan, ya kan? Makanya dikasih ini. Cuman ya itu tadi, selama misalnya pas dia jalan-jalan ke luar, ke taman itu misalnya nggak ngobrol sama orang, cuman bener-bener cuman jalan toh, muterin taman, habis itu pulang lagi, mungkin nggak masalah. Yang bermasalah ketika kita interaksi, misalnya ketemu tetangga, oh anaknya lucu banget, tidak itu yang apa ya, bermasalah sih maksudnya di situasi yang kayak. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan ke perguruan lebih tinggi, bisa kok teman-teman untuk mendaftar di Stikes Nasional. Karena di Stikes Nasional Surakarta ini banyak loh prodinya seperti D3TLA, ada D3 Farmasi, D4 TLA, K1 Farmasi, dan tentunya D4 Fisioterapi. Nanti bisa ketemu sama Bu Almas. Ketemu lagi di sini ya. Bahas lebih dalam karena fisioterapi anak kan banyak banget bahasanya. Toh di sini sampai 3 makul. Untuk membahas anak ada 3 mata kuliah sendiri. Visi misi fisioterapi D4 fisioterapi juga kan juga sejalan ya Bu, di bidang pediatri. Jadi mungkin gitu ya, kan setiap kampus punya penciri-pencirinya gitu kan. Nah, misalnya kalian nih yang masih SMA kelas 3 lah ya, cari skill yang dominan untuk di anak mungkin bisa ke sini. Tapi ya yang lain juga dipelajarin sama, yang lain juga dipelajarin. Untuk pendaftarannya bisa cek di websitenya pnb.stikesnas.ac.id. Oke teman-teman, udah banyak sekali yang saya tanyakan tadi ya Bu sama Bu. Sudah kita bahas banyak sekali. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe tentunya, dan jangan lupa share ke teman-teman, ke saudara-saudara kalian, karena tadi kita udah bahas banyak banget tentang fisioterapi pediatri. Ya semoga berguna, bermanfaat gitu. Kan juga ada tips-tipsnya ya Bu tadi saya mengenai. Oke Bu, terima kasih ya Bu karena sudah meluangkan banyak waktu. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Amin ya Bu. Ya udah. Terima kasih teman-teman sudah nonton.